Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi terkait dengan Partai Demokrat minta Anies Baswedan segera umumkan cawapres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Partai Demokrat mendesak bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut deklarasi kandidat pendamping Anies Baswedan bisa memberi kepastian berlayar Anies Baswedan sebagai bakal capres. Herzaki Mahendra Putra pun menegaskan, Demokrat ingin aspirasi publik bisa terwujud. Sebut pengumuman cawapres seharusnya di bulan Juni 2023. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2023 ini. Sebab menurutnya, bulan Juni 2023 merupakan waktu yang tepat. Hinca juga menyebut pengumuman yang dipercepat akan mempermudah untuk mengatur langkah-langkah pemenangan. Apalagi Anies Baswedan juga sudah mengantongi satu nama cawapres. Namun Demokrat tetap dorong AHY jadi bakal cawapres Anies. Di sisi lain, Partai Demokrat tetap mendorong Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hinca Panjaitan menyebut AHY memiliki tren elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres. Partai Demokrat lalu menilai Anies Baswedan bisa lebih cepat mengumumkan cawapres. Sebagai informasi, pengumuman bakal cawapres pendamping Anies disebut akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan mengungkapkan satu nama sudah mengerucut menjadi bakal cawapres pendampingnya. Namun, Anies enggan memberi bocoran kriteria bakal cawapresnya. Maju berkompetisi kita sehat-sehatkan gitu, atau stay netral, betul-betul netral, menjadi penyelenggara netral supaya siapapun yang bertarung itu hasilnya adalah diterima oleh masyarakat. Jadi kita juga bertanya kenapa demikian, dan semua orang bertanya kenapa demikian. Pada setiap kali saya datang ke media diskusi pada waktu kunjungan selalu ditanyakan kenapa kok begitu lupa gitu. Tapi jawabannya belum ada sampai sekarang mengapa keadaannya begitu. Jadi silakan nanti sambil kita cari jawabannya. Jadi. Kemudian Mas Eris. Ya. Tadi kalau penjagalan dikonter hanya dengan wapres nggak cukup tuh. Oke. Kan penjagalan harusnya seimbang, harus pakai penjagalan juga, tapi kan kita nggak mau menjegal-jegal. Jadi tentu saja penjagalan kita sikapi sebagai satu tantangan perjuangan. Biarkan masyarakat menilai, dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati dari rakyat. Siapa tahu ini adalah jalan Tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat. Karena saya persis dikatakan Mas siapa tadi? Asal tadi bahwa waktu kampanye dibantu, waktu di kabinet dibantu, waktu gubernur dibantu, kok mesti mengalami hal seperti ini? Itu kan pasti menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan-tantangan ini adalah berbuah pada jalan bagi kemenangannya. Nah yang terakhir, Bahtiar tadi nanya apa ya? Oh, udah beres. Sedikit dulu saja. Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam Pak. Tapi kan barangkali kalau saya sebutkan tidak cukup. Jadi pokoknya itu tipikal soal-soal begitu seperti awal. Apakah itu posisi, apakah itu sumbangan material itu muncul. Dan
kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa seluruh partai menghadapi tekanan, godaan atau undangan apapun tetap stay pada kesepakatan koalisi. Dan rasanya mungkin makin banyak tekanan, makin banyak godaan, malah bukannya mereka makin kendor, tapi makin kencang. Karena di balik tekanan, godaan atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang lebih besar, dan itu adalah merupakan undangan atau call bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan ini. Demi apa? Demi tadi memberi solusi, bukan sekedar berebut jabatan, tapi kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan, program untuk mencari solusi bagi masalah-masalah rakyat keseluruhan. Barangkali itu dan Mas Dadang kepada yang bersangkutan maupun pada partainya, dan dinamika ini akan terus berjalan karena 3 partai pasti memiliki perspektif, cara pandang, preferensi, prioritas yang beda-beda. Nah, tugas di tim 8 itu menyebarkan ini semua. Jadi kami sudah komunikasi dengan Nasdem, komunikasi juga dengan Demokrat untuk kembali pada platform normal. Ini kembali ini. Jadi Pak Anies sudah diberi kewenangan atau diberi keleluasan untuk memilih siapapun itu, dan nanti bersama-sama dengan seluruhnya menemukan waktu yang baik untuk mengumumkannya pada publik. Itu Mbak Dian. Ada lagi? Masih ada lagi? Oke. Silakan. Kalau misalnya ada ujaran-ujaran yang bilang dengan lamanya pengumuman cawapres nanti akan menurunkan elektabilitas, itu pendapatnya seperti apa, Pak? Naik turunnya elektabilitas kan banyak sekali faktornya kan, tidak hanya soal Wapres. Jadi itu tentu kita perhatikan sebagai masukan, dan aspek-aspek lain soal bagaimana kegiatan atau program kampanye kita tinjau kembali, kita tilik ulang. Begitupun interaksi dengan siapa kita susun sama-sama. Jadi itu salah satu masukan yang baik yang tentu kita perhatikan. Gitu. Cukup? Sudah? Oke. Masih ada lagi? Begitu dibilang cukup langsung angkat tangan semua ya. Tanggal 16 Juli itu kan mantannya Pak Surya Paloh infonya akan ada acara besar di Gelora Bung Karno dari 3 partai koalisi perubahan. Ini apakah jadi terrealisasi? Karena infonya kemarin sempat ngobrol juga, katanya kalau tidak dijegal ya tidak jadi, jadi. Tapi kalau dijegal berarti tidak jadi. Sampai sekarang perbincangannya di koalisi perubahan. Yang bilang itu siapa? Yang bilang itu kalau tidak dijegal. Nah, tahu siapa ya kok jawabannya? Coba ya teman-teman lihat, kata-kata itu sudah jadi kosakata harian. Orang seperti tidak sungkan lagi mengatakan itu. Itu artinya sudah jadi pengetahuan umum bahwa usaha pencegahan itu muncul. Tentu saja 16 Juli, kalau saya juga baru tahu bahwa itu hutnya Pak Surya. Setiap tahun pasti ada acara besar kan, namanya hutnya Pak Surya. Jadi kita tunggu saja, dan mudah-mudahan hari itu betul-betul hari besar, dan bisa sebelumnya kan, bisa juga sebelumnya. Tapi kembali pada piagam, kita mencari hari baik untuk mendeklarasikan, dan kan yang mesti dihitung banyak hal ya, termasuk bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, karena begitu deklarasi harusnya lari kencang. Oke, makasih. Ya. Penasaran. Soal turun naik kan, ini nanti kan evaluasi. Itu tergantung ini tuh. Tergantung bagaimana cara melihat kata-kata evaluasi itu. Kalau melihatnya buruk ya tuh hasilnya buruk kan. Kalau melihatnya baik ya baik ya. Melihat baik bagaimana? Kan berarti kan kalau ada penurunan kan akan dievaluasi. Kenapa begitu? Kalau memang itu nanti terkait dengan waktu gitu kan akan diperiksa. Dengan demikian cara-cara berkampanyenya atau cara-cara pendekatan ke masyarakatnya akan dirubah. Jadi arahnya ke situ. Tapi kalau yang kepingin ikut-ikut jagal tuh, wah ini pintu nih bagi pembelahan kan begitu. Jadi kalau kita melihat itu semua ungkapan yang muncul itu hal-hal yang positif aja. Dia tetap di dalam kerangka memperkuat koalisi. Ya, kalau di dalam koalisi, tapi kalau orang dari luar mungkin tuh dianggap seperti kayak suatu pembelahan gitu.
memang bahayanya kalau di dalam suatu koalisi itu saling diam. Coba Anda bisa bayangkan nggak ngobrol sama sekali, ya. Nah, kalau perbedaan, tadi saya udah nyinggung kan, jangankan antar orang, di dalam mulut Anda aja kan, gigi sama lidah itu kadang-kadang berantem kan, ya sudah jelas fungsinya masing-masing, tapi kadang-kadang berantem lah, namanya gigit, ya, gitu sih, Pak. Oke, satu dua lagi terakhir. Pak, izin, Pak. Monggo, terakhir tadi yang sebelah kita. Siang Pak, saya Aksa dari MA 24. Yang ingin saya tanyakan adalah, dulu kan Pak Anies pernah jadi tim suksesnya Jokowi pada tahun 2013 atau 2012. Nah, pada saat itu kan keduanya akrab banget, tapi di jelang pilpres pada yang bersangkutan maupun pada partainya, dan dinamiknya akan terus berjalan karena tiga partai pasti memiliki perspektif, cara pandang, preferensi, prioritas yang beda-beda. Nah, tugas di tim 8 itu menyebarkan ini semua. Jadi kami sudah komunikasi dengan Nasdem, komunikasi juga dengan Demokrat untuk kembali pada platform normal. Ini kembali ke. Jadi Pak Anies sudah diberi kewenangan atau diberi keleluasan untuk memilih siapapun itu, dan nanti bersama-sama dengan seluruhnya menemukan waktu yang baik untuk mengumumkannya pada publik. Itu Mbak Dian. Ada lagi? Masih ada lagi? Oke. Silakan. Kalau misalnya ada ujar-ujar yang bilang dengan lamanya pengumuman cawapres nanti akan menurunkan elektabilitas, itu pendapatnya seperti apa Pak? Naik turunnya elektabilitas kan banyak sekali faktornya kan, tidak hanya soal Wapres. Jadi itu tentu kita perhatikan sebagai masukan, dan aspek-aspek lain soal bagaimana kegiatan atau program kampanye kita tinjau kembali, kita tilik ulang. Begitupun interaksi dengan siapa kita susun sama-sama. Jadi itu salah satu masukan yang baik yang tentu kita perhatikan. Gitu. Cukup? Sudah? Oke. Masih ada lagi? Begitu dibilang cukup langsung angkat tangan semua gitu. Tanggal 16 Juli itu kan mantannya Pak Surya Paloh infonya akan ada acara besar di Gelora Bung Karno dari 3 partai koalisi perubahan. Ini apakah jadi finalisasi? Karena infonya kemarin sempat ngobrol juga, katanya kalau tidak dijegal ya tidak jadi, jadi. Tapi kalau dijegal berarti tidak jadi. Sampai sekarang perbincangannya di koalisi perubahan. Yang bilang itu siapa? Yang bilang itu kalau nggak dijegal. Nah, tahu siapa ya kok jawabannya? Coba ya teman-teman lihat, kata-kata itu sudah jadi kosakata harian. Orang seperti tidak sungkan lagi mengatakan itu. Itu artinya sudah jadi pengetahuan umum bahwa usaha penjegalan itu muncul. Tentu saja 16 Juli, kalau saya juga baru tahu bahwa itu hutnya Pak Surya. Setiap tahun pasti ada acara besar kan, namanya hutnya Pak Surya. Jadi kita tunggu saja, dan mudah-mudahan hari itu betul-betul hari besar, dan bisa sebelumnya kan, bisa juga sebelumnya. Tapi kembali pada piagam, kita mencari hari baik untuk mendeklarasikan, dan kan yang mesti dihitung banyak hal yang termasuk bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, karena begitu deklarasi harusnya lari kencang. Oke, makasih. Ya. Kompas ini Pak, penasaran. Soal turun naik kan, ini nanti kan evaluasi. Itu tergantung ini tuh, tergantung bagaimana cara melihat kata-kata evaluasi itu. Kalau melihatnya buruk, ya itu hasilnya buruk kan. Terkait dengan Partai Demokrat minta Anies Baswedan segera umumkan cawapres. Dan inilah breaking news Tribun Lampung selengkapnya. Partai Demokrat mendesak bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, segera mengumumkan bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut deklarasi kandidat pendamping Anies Baswedan bisa memberi kepastian berlayar Anies Baswedan sebagai bakal capres. Herzaki Mahendra Putra pun menegaskan Demokrat ingin aspirasi publik bisa terwujud.
sebut pengumuman cawapres seharusnya di bulan Juni 2023. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2023 ini. Sebab menurutnya, bulan Juni 2023 merupakan waktu yang tepat. Hinca juga menyebut pengumuman yang dipercepat akan mempermudah untuk mengatur langkah-langkah pemenangan. Apalagi Anies Baswedan juga sudah mengantongi satu nama cawapres. Namun Demokrat tetap dorong AHY jadi bakal cawapres Anies. Di sisi lain, Partai Demokrat tetap mendorong Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hinca Panjaitan menyebut AHY memiliki tren elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres. Partai Demokrat lalu menilai Anies Baswedan bisa lebih cepat mengumumkan cawapres. Sebagai informasi, pengumuman bakal cawapres pendamping Anies disebut akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan mengungkapkan satu nama sudah mengerucut menjadi bakal cawapres pendampingnya. Namun, Anies enggan memberi bocoran kriteria bakal cawapresnya. Maju berkompetisi kan saya hati-hatikan gitu. Atau stay netral, betul-betul netral, menyelipkan gaya netral supaya siapapun yang bertarung itu hasilnya adalah diterima oleh masyarakat. Jadi kita juga bertanya kenapa demikian, dan semua orang bertanya kenapa demikian. Pada setiap kali saya datang ke media, diskusi pada waktu kunjungan selalu ditanyakan kenapa kok begitu lupa. Tapi jawabannya belum ada sampai sekarang. Mengapa keadaannya begitu? Jadi silakan nanti sambil kita cari jawabannya. Kemudian Mas Haris. Ya. Tadi kalau penjagalan dikonter hanya dengan wapres nggak cukup tuh. Oke. Kan penjagalan harusnya seimbang, harus pakai penjagalan juga. Tapi kan kita nggak mau menjegal-jegal. Jadi tentu saja penjagalan kita sikapi sebagai satu tantangan perjuangan. Biarkan masyarakat menilai. Dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati dari rakyat. Siapa tahu ini adalah jalan Tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat. Karena saya persis dikatakan Mas siapa tadi? Asal tadi bahwa waktu kampanye dibantu, waktu di kabinet dibantu, waktu gubernur dibantu, kok mesti mengalami hal seperti ini? Itu kan pasti menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan-tantangan ini adalah buah pada jalan bagi kemenangannya. Nah yang terakhir, Mbak Fiar tadi nanya apa? Tentang penting. Oh, udah beres. Sedikit clue saja. Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam Pak. Tapi kan barangkali kalau saya sebutkan tidak cukup. Jadi pokoknya itu tipikal soal-soal begitu seperti apa? Apakah itu posisi, apakah itu sumbangan material itu muncul. Dan kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa seluruh partai menghadapi tekanan, godaan atau undangan apapun tetap stay pada kesepakatan koalisi. Dan rasanya mungkin makin banyak tekanan, makin banyak godaan, malah bukannya mereka makin kendor, tapi makin kencang. Karena di balik tekanan, godaan atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang lebih besar, dan itu adalah merupakan undangan atau call bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan ini. Demi apa? Demi tadi memberi solusi, bukan sekedar berebut jabatan, tapi kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan, program untuk mencari solusi bagi masalah-masalah rakyat keseluruhan. Barangkali itu dan Mas Dadan kepada yang bersangkutan maupun pada partainya.
ini akan terus berjalan karena tiga partai pasti memiliki perspektif, cara pandang, preferensi, prioritas yang beda-beda. Nah, tugas di tim 8 itu menyebarkan ini semua. Jadi kami sudah komunikasi dengan Nasdem, komunikasi juga dengan Demokrat untuk kembali pada platform normal. Ini kembali. Jadi Pak Anies sudah diberi kewenangan atau diberi keleluasan untuk memilih siapapun itu, dan nanti bersama-sama dengan seluruhnya menentukan waktu yang baik untuk mengumumkannya pada publik. Itu Mbak Dian. Ada lagi? Masih ada lagi? Silakan. Kalau misalnya ada ujar-ujar yang bilang dengan lamanya pengumuman cawapres nanti akan menurunkan elektabilitas, itu pendapatnya seperti apa, Pak? Naik turunnya elektabilitas kan banyak sekali faktornya kan, tidak hanya soal Wapres. Jadi itu tentu kita perhatikan sebagai masukan, dan aspek-aspek lain soal bagaimana kegiatan atau program kampanye kita tinjau kembali, kita tilik ulang. Begitupun interaksi dengan siapa kita susun sama-sama. Jadi itu salah satu masukan yang baik yang tentu kita perhatikan. Gitu. Cukup? Sudah? Ya. Masih ada lagi? Begitu dibilang cukup langsung angkat tangan semua ya. Tanggal 16 Juli itu kan mantannya Pak Surya Paloh infonya akan ada acara besar di Gelora Bung Karno dari 3 partai koalisi perubahan. Ini apakah jadi realisasi? Karena infonya kemarin sempat ngobrol juga, katanya kalau tidak dijegal ya tidak jadi, jadi. Tapi kalau dijegal berarti tidak jadi. Sampai sekarang perbincangannya di koalisi perubahan. Yang bilang itu ya Pak? Yang bilang itu kalau tidak dijegal. Nah, tahu siapa ya kok jawabannya? Coba ya teman-teman lihat, kata-kata itu sudah jadi kosakata harian. Orang seperti tidak sungkan lagi mengatakan itu. Itu artinya sudah jadi pengetahuan umum bahwa usaha pencegahan itu muncul. Tentu saja 16 Juli, kalau saya juga baru tahu itu hutnya Pak Surya. Setiap tahun pasti ada acara besar kan, namanya hutnya Pak Surya. Jadi kita tunggu saja, dan mudah-mudahan hari itu betul-betul hari besar, dan bisa sebelumnya kan, bisa juga sesudahnya. Tapi kembali pada piagam, kita mencari yang baik untuk mendeklarasikan, dan kan yang mesti dihitung banyak hal ya, termasuk bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, karena begitu deklarasi harusnya pada kencang. Oke, makasih. Ya. Penasaran. Soal turun naik kan, ini nanti kan evaluasi. Itu tergantung ini tuh, tergantung bagaimana cara melihat kata-kata evaluasi itu. Kalau melihatnya buruk ya itu hasilnya buruk kan. Kalau melihatnya baik ya baik ya. Melihat baik bagaimana? Kan berarti kan kalau ada penurunan kan akan dievaluasi. Kenapa begitu? Kalau memang itu nanti terkait dengan waktu gitu, kan akan diperiksa dengan demikian cara-cara berkampanyenya atau cara-cara pendekatan ke masyarakatnya akan dirubah. Jadi Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi terkait dengan Partai Demokrat minta Anies Baswedan segera umumkan cawapres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Partai Demokrat mendesak bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut deklarasi kandidat pendamping Anies Baswedan bisa memberi kepastian berlayar Anies Baswedan sebagai bakal capres. Herzaki Mahendra Putra pun menegaskan, Demokrat ingin aspirasi publik bisa terwujud. Sebut pengumuman cawapres seharusnya di bulan Juni 2023. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan
Pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2023 ini. Sebab menurutnya, bulan Juni 2023 merupakan waktu yang tepat. Hinca juga menyebut pengumuman yang dipercepat akan mempermudah untuk mengatur langkah-langkah pemenangan. Apalagi Anies Baswedan juga sudah mengantongi satu nama cawapres. Namun Demokrat tetap dorong AHY jadi bakal cawapres Anies. Di sisi lain, Partai Demokrat tetap mendorong Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hinca Panjaitan menyebut AHY memiliki tren elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres. Partai Demokrat lalu menilai Anies Baswedan bisa lebih cepat mengumumkan cawapres. Sebagai informasi, pengumuman bakal cawapres pendamping Anies disebut akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan mengungkapkan satu nama sudah mengerucut menjadi bakal cawapres pendampingnya. Namun, Anies enggan memberi bocoran kriteria bakal cawapresnya. Maju berkompetisi sehat-sehatnya kan gitu. Atau stay netral, betul-betul netral, menyelipkan gaya netral supaya siapapun yang bertarung itu hasilnya adalah diterima oleh masyarakat. Jadi kita juga bertanya kenapa demikian, dan semua orang bertanya kenapa demikian. Pada setiap kali saya datang ke media, diskusi pada waktu kunjungan selalu ditanyakan kenapa kok begitu lupa. Tapi jawabannya belum ada sampai sekarang. Mengapa keadaannya begitu? Jadi silakan nanti sambil kita cari jawabannya. Kemudian Mas Eris. Ya. Tadi kalau penjagalan dikonter hanya dengan wapres nggak cukup tuh. Oke. Kan penjagalan harusnya seimbang, harus pakai penjagalan juga. Tapi kan kita nggak mau menjegal-jegal. Jadi tentu saja penjagalan kita sikapi sebagai satu tantangan perjuangan. Biarkan masyarakat menilai. Dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati dari rakyat. Siapa tahu ini adalah jalan Tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat. Karena saya persis dikatakan Mas siapa tadi? Aksa tadi bahwa waktu kampanye dibantu, waktu di kabinet dibantu, waktu gubernur dibantu, kok mesti mengalami hal seperti ini? Itu kan pasti menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan-tantangan ini adalah buah pada jalan bagi kemenangannya. Nah yang terakhir, Mbak Fiar tadi nanya apa ya? Tentang penting. Oh, udah beres. Sedikit dulu saja. Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam Pak. Tapi kan barangkali kalau saya sebutkan tidak cukup. Jadi pokoknya itu tipikal soal-soal begitu itu seperti apa? Apakah itu posisi, apakah itu sumbangan material itu muncul. Dan kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa seluruh partai menghadapi tekanan, godaan atau undangan apapun tetap stay pada kesepakatan koalisi. Dan rasanya mungkin makin banyak tekanan, makin banyak godaan, malah bukannya mereka makin kendor, tapi makin kencang. Karena di balik tekanan, godaan atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang lebih besar, dan itu adalah merupakan undangan atau call bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan ini. Demi apa? Demi tadi memberi solusi, bukan sekedar berebut jabatan, tapi kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan, program untuk mencari solusi bagi masalah-masalah rakyat keseluruhan. Barangkali itu, dan Mas Dadan kepada yang bersangkutan maupun pada partainya, dan dinamiknya akan terus berjalan karena tiga partai pasti memiliki perspektif, cara pandang, preferensi, prioritas yang beda-beda. Nah, tugas
di tim 8 itu menyebarkan ini semua. Jadi kami sudah komunikasi dengan Nasdem, komunikasi juga dengan Demokrat untuk kembali pada platform normal. Ini kembali ke. Jadi Pak Anies sudah diberi kewenangan atau diberi keleluasaan untuk memilih siapapun itu, dan nanti bersama-sama dengan seluruhnya menentukan waktu yang baik untuk mengumumkannya pada publik. Itu Mbak Dian. Ada lagi? Masih ada lagi? Oke. Silakan. Kalau misalnya ada ujar-ujar yang bilang dengan lamanya pengumuman cawapres nanti akan menurunkan elektabilitas, itu pendapatnya seperti apa, Pak? Naik turunnya elektabilitas kan banyak sekali faktornya kan, tidak hanya soal wapres. Jadi itu tentu kita perhatikan sebagai masukan, dan aspek-aspek lain soal bagaimana kegiatan atau program kampanye kita tinjau kembali, kita tilik ulang. Begitupun interaksi dengan siapa kita susun sama-sama. Jadi itu salah satu masukan yang baik yang tentu kita perhatikan. Gitu. Cukup? Sudah? Ya. Masih ada lagi? Begitu dibilang dulu langsung angkat tangan semua ya. Tanggal 16 Juli itu kan mantannya Pak Surya Paloh infonya akan ada acara besar di Gelora Bung Karno dari 3 partai koalisi perubahan. Ini apakah jadi terrealisasi? Karena infonya kemarin sempat ngobrol juga, katanya kalau tidak dijegal ya tidak jadi, jadi. Tapi kalau dijegal berarti tidak jadi. Sampai sekarang perbincangannya di koalisi perubahan. Yang bilang itu siapa? Yang bilang itu kalau nggak dijegal. Nah, tahu siapa ya kok jawabannya? Coba ya teman-teman lihat, kata-kata itu sudah jadi kosakata harian. Orang seperti tidak sungkan lagi mengatakan itu. Itu artinya sudah jadi pengetahuan umum bahwa usaha penjegalan itu muncul. Tentu saja 16 Juli, kalau saya juga baru tahu itu hutnya Pak Surya. Setiap tahun pasti ada acara besar kan, namanya hutnya Pak Surya. Jadi kita tunggu saja, dan mudah-mudahan hari itu betul-betul hari besar, dan bisa sebelumnya kan, bisa juga sebelumnya. Tapi kembali pada piagam, kita mencari yang baik untuk mendeklarasikan, dan kan yang mesti dihitung banyak hal ya, termasuk bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, karena begitu deklarasi harusnya ada kencang. Oke, makasih. Ya. Penasaran. Soal turun naik kan, ini nanti kan evaluasi. Itu tergantung ini tuh, tergantung bagaimana cara melihat kata-kata evaluasi itu. Kalau melihatnya buruk ya itu hasilnya buruk kan. Kalau melihatnya baik ya baik ya. Melihat baik bagaimana? Kan berarti kan kalau ada penurunan kan akan dievaluasi. Kenapa begitu? Kalau memang itu nanti terkait dengan waktu gitu, kan akan diperiksa. Dengan demikian cara-cara berkampanyenya atau cara-cara pendekatan ke masyarakatnya akan dirubah. Jadi Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi terkait dengan Partai Demokrat minta Anies Baswedan segera umumkan cawapres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Partai Demokrat mendesak bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut deklarasi kandidat pendamping Anies Baswedan bisa memberi kepastian berlayar Anies Baswedan sebagai bakal capres. Herzaki Mahendra Putra pun menegaskan, Demokrat ingin aspirasi publik bisa terwujud. Sebut pengumuman cawapres seharusnya di bulan Juni 2023. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2023 ini. Sebab menurutnya, bulan Juni 2023 merupakan waktu yang tepat.
Hinca juga menyebut pengumuman yang dipercepat akan mempermudah untuk mengatur langkah-langkah pemenangan. Apalagi Anies Baswedan juga sudah mengantongi 1 nama cawapres. Namun Demokrat tetap dorong AHY jadi bakal cawapres Anies. Di sisi lain, Partai Demokrat tetap mendorong Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hinca Panjaitan menyebut AHY memiliki tren elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres. Partai Demokrat lalu menilai Anies Baswedan bisa lebih cepat mengumumkan cawapres. Sebagai informasi, pengumuman bakal cawapres pendamping Anies disebut akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan mengungkapkan 1 nama sudah mengerucut menjadi bakal cawapres pendampingnya. Namun, Anies enggan memberi bocoran kriteria bakal cawapresnya. Maju berkompetisi sehat-sehatnya kan gitu. Atau stay netral, betul-betul netral, menyelipkan gaya netral supaya siapapun yang bertarung itu hasilnya adalah diterima oleh masyarakat. Jadi kita juga bertanya kenapa demikian, dan semua orang bertanya kenapa demikian. Pada setiap kali saya datang ke media, diskusi pada waktu kunjungan selalu ditanyakan, kenapa kok begitu lupa? Tapi jawabannya belum ada sampai sekarang. Mengapa keadaannya begitu? Jadi silakan nanti sambil kita cari jawabannya. Jadi, kemudian Mas Eris. Ya. Tadi kalau penjagalan dikonter hanya dengan wapres nggak cukup tuh. Oke. Kan penjagalan harusnya seimbang, harus pakai penjagalan juga. Tapi kan kita nggak mau menjegal-jegal. Jadi tentu saja penjagalan kita sikapi sebagai satu tantangan perjuangan. Biarkan masyarakat menilai. Dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati dari rakyat. Siapa tahu ini adalah jalan Tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat. Karena saya persis dikatakan Mas siapa tadi? Asal tadi bahwa waktu kampanye dibantu, waktu di kabinet dibantu, waktu gubernur dibantu, kok mesti mengalami hal seperti ini? Itu kan pasti menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan-tantangan ini adalah buah pada jalan bagi kemenangannya. Nah yang terakhir, Bahtiar tadi nanya apa? Tentang penting. Oh, udah beres. Sedikit dulu saja. Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan yang bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam Pak. Tapi kan barangkali kalau saya sebutkan tidak cukup. Jadi pokoknya itu tipikal soal-soal begitu seperti apa? Apakah itu posisi, apakah itu sumbangan material itu muncul. Dan kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa seluruh partai menghadapi tekanan, godaan atau undangan apapun tetap stay pada kesepakatan koalisi. Dan rasanya mungkin makin banyak tekanan, makin banyak godaan, malah bukannya mereka makin kendor, tapi makin kencang. Karena di balik tekanan, godaan atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang lebih besar, dan itu adalah merupakan undangan atau call bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan ini. Demi apa? Demi tadi memberi solusi, bukan sekedar berebut jabatan, tapi kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan, program untuk mencari solusi bagi masalah-masalah rakyat keseluruhan. Barangkali itu dan masalah pada yang bersangkutan maupun pada partainya. Dan dinamiknya akan terus berjalan karena 3 partai pasti memiliki perspektif, cara pandang, preferensi, prioritas yang beda-beda. Nah tugas di tim 8 itu menyebarkan ini semua. Jadi kami sudah komunikasi dengan Nasdem, komunikasi juga dengan Demokrat untuk kembali pada platform
normal. Ini kembali lagi. Jadi Pak Anies sudah diberi kewenangan atau diberi keleluasaan untuk memilih siapapun itu, dan nanti bersama-sama dengan seluruhnya menentukan waktu yang baik untuk mengumumkannya pada publik. Itu Mbak Dian. Ada lagi? Masih ada lagi? Silakan. Kalau misalnya ada ujar-ujar yang bilang dengan lamanya pengumuman cawapres nanti akan menurunkan elektabilitas, itu pendapatnya seperti apa Pak? Naik turunnya elektabilitas kan banyak sekali faktornya kan, tidak hanya soal Wapres. Jadi itu tentu kita perhatikan sebagai masukan, dan aspek-aspek lain soal bagaimana kegiatan atau program kampanye kita tinjau kembali, kita tilik ulang. Begitupun interaksi dengan siapa kita susun sama-sama. Jadi itu salah satu masukan yang baik yang tentu kita perhatikan. Gitu. Cukup? Sudah? Oke. Masih ada lagi? Begitu dibilang cukup langsung angkat tangan semua ya. Tanggal 16 Juli itu kan mantannya Pak Surya Paloh infonya akan ada acara besar di Gelora Bung Karno dari 3 partai koalisi perubahan. Ini apakah jadi realisasi? Karena infonya kemarin sempat ngobrol juga, katanya kalau tidak dijegal ya tidak jadi, jadi. Tapi kalau dijegal jadi tidak jadi. Sampai sekarang perbincangannya di koalisi perubahan. Yang bilang itu ya Pak? Yang bilang itu kalau tidak dijegal. Nah, tahu siapa ya kok jawabannya? Coba ya teman-teman lihat, kata-kata itu sudah jadi kosakata harian. Orang seperti tidak sungkan lagi mengatakan itu. Itu artinya sudah jadi pengetahuan umum bahwa usaha pencegahan itu muncul. Tentu saja 16 Juli, kalau saya juga baru tahu itu hutnya Pak Surya. Setiap tahun pasti ada acara besar kan, namanya hutnya Pak Surya. Jadi kita tunggu saja, dan mudah-mudahan hari itu betul-betul hari besar, dan bisa sebelumnya kan, bisa juga sesudahnya. Tapi kembali pada piagam, kita mencari yang baik untuk mendeklarasikan, dan kan yang mesti dihitung banyak hal ya, termasuk bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, karena begitu deklarasi harusnya lari kencang. Oke, makasih. Ya. Kompas nih Pak, penasaran. Soal turun naik kan, ini nanti kan evaluasi. Itu tergantung ini tuh, tergantung bagaimana cara melihat kata-kata evaluasi itu. Kalau melihatnya buruk ya itu hasilnya buruk kan. Kalau melihatnya baik ya baik ya. Melihat baik bagaimana? Kan berarti kan kalau ada penurunan kan akan dievaluasi. Kenapa begitu? Kalau memang itu nanti terkait dengan waktu gitu, kan akan diperiksa dengan demikian cara-cara berkampanyenya atau cara-cara pendekatan ke masyarakatnya akan dirubah. Jadi Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menyajikan informasi terkait dengan Partai Demokrat minta Anies Baswedan segera umumkan cawapres. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Partai Demokrat mendesak bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, segera mengumumkan bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut deklarasi kandidat pendamping Anies Baswedan bisa memberi kepastian berlayar Anies Baswedan sebagai bakal capres. Herzaki Mahendra Putra pun menegaskan, Demokrat ingin aspirasi publik bisa terwujud. Sebut pengumuman cawapres seharusnya di bulan Juni 2023. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebutkan pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2023 ini. Sebab menurutnya, bulan Juni 2023 merupakan waktu yang tepat. Hinca juga menyebut pengumuman yang dipercepat akan mempermudah untuk mengatur langkah-langkah pemenangan. Apalagi Anies Baswedan juga sudah mengantongi 1 nama cawapres.
Namun Demokrat tetap dorong AHY jadi bakal cawapres Anies. Di sisi lain, Partai Demokrat tetap mendorong Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Hinca Panjaitan menyebut AHY memiliki tren elektabilitas yang tinggi sebagai cawapres. Partai Demokrat lalu menilai Anies Baswedan bisa lebih cepat mengumumkan cawapres. Sebagai informasi, pengumuman bakal cawapres pendamping Anies disebut akan diumumkan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan mengungkapkan satu nama sudah mengerucut menjadi bakal cawapres pendampingnya. Namun, Anies enggan memberi bocoran kriteria bakal cawapresnya. Maju berkompetisi hati-hati kan begitu. Atau stay netral, betul-betul netral, menyelipkan gaya netral supaya siapapun yang bertarung itu hasilnya adalah diterima oleh masyarakat. Jadi kita juga bertanya kenapa demikian, dan semua orang bertanya kenapa demikian. Pada setiap kali saya datang ke media, diskusi pada waktu kunjungan selalu ditanyakan, kenapa kok begitu lupa? Tapi jawabannya belum ada sampai sekarang. Mengapa keadaannya begitu? Jadi silakan nanti sambil kita cari jawabannya. Kemudian Mas Eris. Ya. Tadi kalau penjagalan dikonter hanya dengan wapres nggak cukup tuh. Oke. Kan penjagalan harusnya seimbang, harus pakai penjagalan juga. Tapi kan kita nggak mau menjegal-jegal. Jadi tentu saja penjagalan kita sikapi sebagai satu tantangan perjuangan. Biarkan masyarakat menilai. Dan